Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bimuradi, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majelis taklim rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita sampai Allah memisahkan jasad dan ruh kita, sehingga tatkala malaikat Israil datang menjemput kita, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa keimanan dan keislaman ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam ay makrunatan bitta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin aneh ya Bu, kok Pak Ustadz Ujang lagi katanya gitu ya. Mau kenapa ya? Oke, soalnya dia ini menuju lagi wonten nalangan boten Bu. Subuh-subuh telepon. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi amal kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panas tuh Bu. Bisa harus kayaknya Bu. Masya Allah. Lah makan gula doang kotor kucing kemana juga. Barang periksaan kami saus ya Bu ya. Ya Allah. Beribu Bu. Alah nggih boga ya. Ya udahlah, yang penting mah sampun pada adus keringin, jadi boten ning pundi-pundi kotor Bu ya. Allah karim Muhammad Rasulullah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibu-ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah merupakan ketentuan Allah barangkali. Ini kalau ngaji sama Pak Ustadz Ujang, pastinya itu ngomongnya yang serem-serem terus. Dan kali ini pun saya akan berbicara tentang yang serem lagi. Oh ngaji namanya juga. Kalau nggak begitu ya bukan ngaji. Ya, Bu ya. Mau telepon aku ya? Oke. Wow, sampun sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dengan kemaharahmanan dan kemaharahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh amal perbuatan manusia waktu manusia hidup di dunia ini nanti akan menemui balasan di akhirat kelak. Betul tidak? Betul tidak? Orangnya mau banyak, yang jawab cuma 2 ekor kayaknya.
Komo lamun western itu mah kardus sing jalan kotor mah ustaz cuma kelalen beri pun boten kedel. Masya Allah. Ya, itu sudah merupakan ketentuan Allah bahwasanya seluruh amal perbuatan manusia baik yang baik ataupun yang buruk maka itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik Allah sudah sediakan dengan kemaharahmanan dan kemaharahimannya Allah sebagai tanda keadilan Allah, perbuatan amal soleh, perbuatan amal baik waktu di dunia, maka Allah sudah sediakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika perbuatan kita jelek di dunia, maka Allah pun sudah menyiapkan azab bagi mereka nanti di akhirat dengan dimasukkannya orang tersebut ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Lanjut. Lalu kemudian persoalannya, setiap manusia yang beramal buruk di dunia ini nanti dimasukkan ke dalam neraka. Itu sudah ketentuan Allah dan itu keadilan Allah. Tetapi berbicara neraka, Bu, menurut para ulama tidak cuma satu. Bu ya, neraka ada berapa, Bu? Yo, sok cung yang tahu. Yang tahu untung nggak bawa apa-apa. Tadinya mau dikasih apa gitu, untungnya barang gini-gini nggak pegang apa-apa saya. Coba, sok, neraka ada berapa? Ada 7 baik yang udah lulus kalau anak SMA ini. Allah karim. Nah, menurut keterangan para ulama, setidaknya ada 7 pintu neraka yang disediakan bagi orang-orang yang berdosa. Ya, lapisan deh kalau kata kita mah. Surga juga kan sama, ada lapisannya, neraka pun ada lapisannya. Dan masing-masing neraka itu mempunyai calon-calon penghuninya sendiri. Itu menurut saya. Setiap neraka yang ada dan disediakan oleh Allah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, penghuninya itu adalah berbeda-beda. Ya kan? Pertama ada neraka Hawiyah. Ini dari situ dulu kita bahas. Pertama ada neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah itu menurut Al-Quranul Karim diperuntukkan bagi orang-orang yang ringan timbangan amalnya waktu di dunia. Jadi sedikit amalnya dihisab oleh Allah, ternyata barang di kilo miringnya ke kiri itu. Maka itu calon-calon penghuni neraka Hawiyah menurut Al-Quranul Karim. Coba kita lihat dalam Al-Qari'ah ayat yang ke-9. Di sana ada dijelaskan. Ya? Ya. Neraka Hawiyah diperuntukkan bagi orang-orang yang timbangan amalnya rendah. Maka dia disediakan oleh Allah ada dan nanti. Lalu kemudian bagi orang munafik, disediakan di sana. Lalu kemudian bagi orang kafir, dan menurut keterangan para ulama, neraka Hawiyah itu sudah akan dihuni oleh keluarga besarnya Fir'aun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Itu neraka Hawiyah yang pertama. Yang kedua ada neraka Jahim. Neraka Jahim itu diperuntukkan bagi orang-orang yang musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kalau dia berlaku musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah, maka azab yang bisa ditanggung oleh orang tersebut nanti di yaumil kiamat, setidaknya dia akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka Jahim. 2. Ya. Lalu yang ketiga ada neraka Sakor. Sakor itu adalah sebuah neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Salah satunya itu neraka Sakor. Lalu ada neraka Hutamah, diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi. Dan iblis di situ dia ngumpulnya tuh, di dalam Hutamah. Iblis, gitu ya. Lalu ada lagi neraka Sa'ir. Sa'ir itu diperuntukkan bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Itu adalah siap-siap dengan neraka Sa'ir.
Ya ada lagi dia mengeluarkan zakat tetapi tidak sesuai hitungannya. Keluarin zakat tapi semau kita gitu. Tidak sesuai dengan syariat. Ya pokoknya mengeluarin saja. Ini pun diancam oleh Allah dengan syair. Lalu kemudian ada Jahannam. Jahannam neraka yang diperuntukkan bagi para pelaku dosa yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh ada yang namanya neraka Lahza. Inilah yang akan kita bahas, calon-calon penghuni dari neraka Lahza. Sudah dengar belum? Lahza. Iya, neraka Lahza. Kalau ditulis pakai bahasa Indonesia L-A-Z-H-A. Lahza. Ya, tentu pernah dengar itu neraka. Makanya saya tanya, kalau begitu apa itu neraka Lahza? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Tuh kan. Siapa tuh yang nyanyinya yang itu tuh alamat palsu tuh? Jadi barang ditanya yuk ting-ting makna KB. Iya kan? Iya kan? Ada tuh lagunya satu lagi yang baru-baru ini katanya. Sambala, sambala, sambala. Tuh. Masya Allah. Masya Allah. Zaman sekarang tuh Bu, sudah sing aneh-aneh baik. Iya kan? Itu tuh diambilnya dari sana itu. Sambala, sambala, sambala tuh rasanya pedas. Bukan pedas lagi yang namanya lagu itu Bu. Makanya kata saya begini, saya kemarin pengajian di Masjid Syahrim di Cigading. Kata saya memang anak-anak dan orang-orang sekarang itu kadang-kadang di zaman modern. Neraka dijadiin syair lagu. Bahkan kalau lagi marah-marah, yang tidak bersalah, binatang-binatang disebut-sebut. Betul nggak di sini? Hah? Makanya saya sarankan kalau nanti lebaran, jangan dulu minta maaf sama orang. Pergi dulu ke kebun binatang. Minta maaf dulu. Kan lain kalau kita kalau lagi marah kan dasar sini kucing, kambing segala disebut. Yang lebih kasar lagi apa tuh? Nah, makanya dia nggak bersalah tuh disebut-sebut. Ayo sih minta maaf berada kok. Iya kadang-kadang orang sekarang tuh. Nah ini tuh sama. Ya, tetapi di sana dikatakan satu neraka itu ada yang namanya neraka Lahza. Ya. Makanya tidak salah kalau sambal tuh. Oh, ini. Wah, ya, tuh tahu kalau ada ting-tingnya, Pak. Saya cuma pernah dengar saja, si Ustaz tak tahu gaul, Ustaz. Insyaallah. Di sana tuh, ya. Lalu apa neraka Lahza? Di sini akan kita bahas. Siapa calon penghuni di dalamnya? Ya, Bu ya. Yang pertama apa itu neraka Lahza? Neraka Lahza itu Ibu dijelaskan dalam Quran surat Al-Lail ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Minimal dari sana kita ambil. Bahwa Allah menyediakan azab. Allah menyediakan siksa terdiri dari berbagai macam tahapan azabnya. Berbagai macam neraka pun ada disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang berdosa. Salah satu dari sekian banyak neraka yang disediakan adalah neraka Lahza. Apa itu neraka Lahza? Allah ungkapkan dalam Quran surat Al-Lail ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Di mana Allah katakan, "Fa'anzartukum nar." Surat apa itu? Al-Lail. Jelas kan? Sering kita baca padahal, tapi karena kita lemah di mengkajinya, jadi cuek deh, santai saja. Dibaca mah dibaca. Nah, di Quran sebenarnya ya. Itu Bu. Fa'anzartukum naran talazza. Allahu Akbar. Katuran dua aja. Fa'anzartukum, maka sesungguhnya Allah sudah memperingatkan kita, memperingatkan kamu semua. Fa'anzartukum nar, akan siksa api neraka talazza, yakni api yang berkobar-kobar. Masya Allah. Ini di Quran surat Al-Lail.
Ternyata kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu neraka yang namanya neraka lepor, yakni neraka yang apinya berkobar-kobar menurut Al-Qur'an surat ini. Ya. Jadi awas tuh, hati-hati anak-anak kita pakai capangan kalau kata orang Sundanya mah. Ih, enak deh nyanyi ya. Begitu sambala tuh berasa pedas. Bukan pedas lagi. Justru yang namanya laptop itu adalah sejenis neraka yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu. Lanjut tuh. Baru mulai si Ustaz nanya lanjut kan. Di sini dikatakan, fa'andartukum naran talazza. Lalu kelanjutannya ayat yang ke-15-nya. La yaslaha illa. Nah, ayat yang ke-15 dulu. La yaslaha illa waqaf di situ, waqaf itu. Ya. Apa itu artinya? Yang tidak pantas siapapun la yaslaha masuk ke dalam neraka lazza itu. La yaslaha illa asqa, kecuali orang-orang yang, coba dilihat tuh Qur'annya tuh. Ya kan? Di sana. Kecuali orang-orang yang sangat celaka. Orang-orang yang sangat binasa masuk ke dalam sana itu. Ya kan? Dikatakan di sana dalam Al-Qur'an. Allah sudah mengingatkan, fa'andartukum naran talazza, wahai anak manusia, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kitabnya lebih khas kepada kita, ya kan? Bahwa Allah sudah mengingatkan kita naran talazza, tentang neraka yang apinya berkobar-kobar. Bagi siapa itu? Nah, la yaslaha, tidak ada yang pantas masuk ke dalam neraka tersebut illal asqa, kecuali orang-orang yang celaka, betul-betul celaka di dalamnya. Siapa mereka? Dilanjutkan pada ayat yang ke-16-nya. Apa tadi? Ayat yang ke-16-nya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Tuh. Itu dia. Jadi calon penghuni neraka lazza yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Lail ayat yang ke-14 16 itu intinya adalah alladzi kadzdzaba wa tawalla, yakni mereka-mereka yang suka kadzdzaba itu berbohong dan berdusta, terutama berdusta di dalam persoalan agama. Nih. Udah kan? Paham? Paham, pulang aja wis. Pertama lagi dilanjutkan katanya. Ya. Jadi Allah mengancam manusia yang berdosanya karena dia suka berbohong, berdusta. Ya, kadzdzaba itu kan bohong. Kadzdzaba wa tawalla. Dia berbohong dan tidak mau melaksanakan aturan-aturan agama. Berdusta saja, bohong atas nama agama. Maka mereka lah yang Allah ancam akan dimasukkan ke dalam neraka lazza. Lalu pertanyaan bagi saya, tadi dikatakan ini ada neraka. Neraka itu macam-macam jenisnya. Salah satunya adalah neraka lazza. Neraka lazza itu diperuntukkan bagi orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang sangat celaka. Orang yang masuk dalam kategori celaka yang akan masuk dalam neraka lazza itu adalah salah satunya orang yang berdusta dalam agamanya. Siapa yang berdusta dalam agama? Ini kan? Jangan-jangan kita nih masuk di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka siapa pendusta agama sebetulnya? Allah nyatakan dalam firman yang lain, yakni Quran surat Al-Ma'un ayat yang ke-1 dengan sampai yang ke-7 barangkali. Berapa surat, berapa ayat surat Al-Ma'un tuh? Kalau kita kan orang Islam mengaku Islam gitu ya. Bu, surat Al-Waqiah hafal, hafal. Pinten ayat bu, kirangan ya. Padahal hafal, nah itulah Indonesia bener gitu mas. Ya, Cilegon bener gitu tuh. Makanya coba dilihat lagi, ada berapa ayat itu surat Al-Ma'un itu. Ya. Tapi yang jelas, yang dikatakan dengan pendusta agama, alladzi kadzdzaba wa tawalla, dia berbohong dengan agamanya
Dijelaskan lebih jelas di dalam Quran surat Al-Ma'un. Apa kan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jelas. Ara'aita pengen lu udah sirane. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Wong-wong kang ngebohong ing dalem agamane. Artinya apa? Mau nggak saya kasih tahu kata Allah? Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Siapa yang dikatakan dengan pendusta agama yang disediakan oleh Allah dengan neraka lapor? Ayatnya. Siapa tadi pendusta agama? Yang pertama dikatakan dalam Al-Ma'un ayat yang berikutnya. Apa tuh? Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Satu, orang yang Allah ancam dengan neraka lapor sebagai celaka besar perilakunya, dia merupakan simbol pendusta agama. Sikap hidup yang ada dalam karakter pribadi orang yang pendusta agama, orang yang pertama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Maka orang yang menghardik anak yatim, maka apa dosanya, azabnya akan Allah masukkan ke dalam neraka lapor. Jangan-jangan kita naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah mencegahkan kita, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori sebagai pendusta agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kan tadi yang dikatakan masuk kategori pendusta agama itu orang yang menghardik anak yatim, betul? Siapa yang dikatakan dengan anak yatim? Ya iki mah ngaji sama Pak Ustaz udang ngobrol. Ayo kenapa-napa. Coba. Pak Ustaz punten, kenapa Bu? Di sana mah di tempat lain. Kenapa? Kalau anak yatim mah saya juga sudah tidak punya bapak ibu, bapak katanya gitu. Berarti saya anak yatim dong. Barang di dalam dia wis piawat bisa. Tapi kalau anak yatim good, ya. Ngaku-ngaku barang ada, pembagian ditutup, mustahil zakat produk. Saya anak yatim Pak, saya anak yatim katanya. Masya Allah, barang di dalam dia wis jemrotan. Nah itu bukan masuk kategori di sana. Yang masuk dalam kategori agama sebagai anak yatim itu ibu dikatakan dalam keterangan al-yatim bi annahu man mata abuhu wa huwa dunul bulugh. Tuh, ya. Ini maksud saya nanti kita biar pulang dari sini mendapatkan jalan menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena Allah mengancam, ya Allah, ternyata mah perilaku kita sementara ini itu terhadap anak yatim kok begini ya. Nah di sini nih. Ya kan Bu ya? Karena kalau di sini mah kelihatan neli menengah ke atas. Iya aja. Nenek gaul di sini mah kelihatan. Makanya menengah ke atas, kata saya juga. Insya Allah kalau menyantuni anak yatim ataupun keluarganya barang 10 mah insya Allah kalau pada kuat kayaknya di sini mah. Ya kan? Makanya dilakukan itu nanti kalau sudah tahu nih penjelasan agama tentang bagaimana kita memelihara anak yatim. Coba yuk. Haji mah begitu aja yang enteng-enteng di sekitar kita. Ya. Itu. Jadi yang dikatakan dengan anak yatim menurut aturan agama itu adalah al-yatim, yang namanya yatim bi annahu man mata, yakni mereka-mereka yang meninggal, yaitu abuhu bapaknya, wahua dan anak tersebut belum balik. Oh, jadi rusuh ibu-ibu ngaku-ngaku anak yatim di depan saya nggak laku. Sekarang mah karena sudah ada penjelasannya. Al-yatim, ternyata anak yatim itu adalah orang atau anak yang ditinggalkan oleh bapaknya dan anak ini dalam keadaan belum balik, maka dia dikatakan dengan anak yatim. Satu, kalau kita menyia-nyiakan mereka, maka Allah mengancam dengan neraka lapor. Untuk billah subhanahu billah ini, dari mudah-mudahan kita dicegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih yang pertama.
Yang namanya anak yatim itu anak yang ditinggalkan oleh orang tua, terutama bapaknya, dan dalam keadaan belum balik, gitu ya. Lalu kemudian apa kewajiban kita terhadap mereka? Ini kewajibannya nih. Kewajiban kita terhadap anak-anak yatim. Kalau kita tidak mau dikatakan sebagai pendusta agama yang diancam oleh Allah dengan neraka lazim, karena salah satu ciri orang yang mendustakan agama itu orang yang menghardik anak yatim. Maka berarti kita harus mengasihi anak yatim dan memelihara anak yatim. Jangan sampai juga sekarang kadang-kadang mau dijadikan objek anak-anak yatim. Masya Allah, nanti di sini ada ancaman panjang. Ya, kita berbicara Quran surat Al-Ma'un saja, insya Allah cukuplah sampai jam 7 malam. Si itu katanya, Ustaz malam. Betul kenapa? Betul capek ini ya? Emang lamun capek sih betul capek. Masya Allah. Nah, itu. Lalu apa kewajiban kita, Bu? Menurut para ulama, kewajiban kita kepada anak yatim sama seperti kewajiban kita terhadap anak-anak kandung kita. Masya Allah, agama mah begitu ya Bu ya. Ternyata kewajiban kita terhadap anak yatim itu sama dengan kewajiban kita terhadap anak-anak kita. Apa? Kalau anak kita sayangi, kita kasihi, anak yatim pun berhak untuk kita sayangi dan kasihi. Kanjeng Nabi ngajamin ke anak yatim, Dina Idul Fitri bangsa musim, angkat ke masjid sabadena sepan Idul Fitri ayah Buddha sesekrukan karangan Ujang Zainal Mutakin. Tapi itu betul, nazumnya panjang, cuma pakai bahasa Sunda. Kalau diterjemahkan, wah cukup waktunya. Apa artinya? Rasulullah ngejamin kepada anak yatim. Bahkan beliau kalau lagi Idul Fitri atau Idul Adha, mau pergi ke masjid, mau sholat Id, ada anak yatim menangis, beliau tidak dulu berangkat ke masjidnya, bawa dulu tuh anak rumah. Itu Rasulullah seperti itu. Kanjeng Nabi ngajamin ke anak yatim, Rasul menjamin sekali kepada anak yatim. Itu maknanya. Kita mah, di ngomah anak-anak ke burung keberang merah. Bajunya juga ada yang biru, kuning, segala macam ada. Di tetangganya kehalangan satu rumah. Masya Allah, tidak kita perhatikan. Awas, Allah mengancam dengan neraka lazim. Walaupun kita taat beribadah, kalau kita tidak memperhatikan hal semacam ini, maka Allah sudah janjikan dengan neraka lazim. Zalika yasu'ul yatim, mereka lah yang masuk dalam kategori orang-orang yang menghardik anak yatim. Yang pertama, kewajiban kita terhadap anak yatim adalah memelihara, memberikan kasih sayang sebagaimana kita mengasihi dan menyayangi anak-anak pribadi kita, anak-anak kandung kita. Satu. Ya, itu kewajiban kita. Lanjut, Bu. Lanjut. Pak Ustaz, emang apa sih keuntungannya? Keuntungan kita ketika kita memelihara, ketika kita mendidik anak-anak yatim, apa sih Pak Ustaz keuntungannya? Ya Bu, kadang kalau kita kan melakukan sesuatu tanpa tahu keuntungan, kadang-kadang males ya Bu. Ya kan? Kadang-kadang itu kita. Kadang-kadang di situ. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibu, sudah pernah memerintahkan kepada kita tentang pahala mengasuh anak-anak yatim itu mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Satu keuntungan ketika kita memelihara anak yatim, melindungi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada kita bahwa kalau kita mau mengasuh mereka, melindungi mereka, memelihara mereka, maka Rasulullah menjanjikan perlindungan nanti di yaumil qiyamah untuk kita. Dari mana sumbernya? Ini diriwayatkan oleh hadis Imam Tabrani. Demi Allah,
yang mengutus Rasulullah dengan kebenaran. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang mengasihi anak yatim, bersikap ramah dan bertutur kata yang sopan kepada mereka. Yuk. Ya, jadi kalau kita mengasihi anak-anak yatim, maka insya Allah Allah akan memberikan perlindungan bagi kita nanti di yaumil kiamat. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Imam Tabrani tadi. Bahkan Rasulullah katakan, demi yang mengutusku, aku akan melindungi orang-orang yang menjaga anak-anak yatim. Ya pun tidak usah berpikir bahwa ini anak siapa. Tidak. Yang jelas dia memang tidak mempunyai orang tua, terutama ayahnya, dan dia belum balik, maka kita berkewajiban untuk melindungi dan memelihara mereka. Itu satu. Lalu kata Rasulullah, dimasukkan ke dalam surga dengan mudah dan berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil kiamat. Tentunya di dalam surga bersama Rasulullah. Orang-orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim, maka kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ana wa kafilul yatim hakata. Wow. Ana wa kafilul yatim hakata, kata Rasulullah sambil menunjukkan dua jari ini Rasulullah. Apa artinya? Rasul akan terus berdekatan dengan kita nanti di yaumil kiamat, terutama di surga, bersama orang-orang yang memelihara anak yatim bagaikan kedua jari ini. Coba sok, siapa jarinya yang jauhan? Tidak ada kan? Jari sejauhnya juga ya, barangkali ada yang jarinya sedikit jauh begini, ya tetap banyak bukan. Apa artinya? Allah katakan kepada Rasulnya, Rasulullah berjanji, ana wa kafilul yatim hakata. Saya, kata Rasulullah, bersama orang-orang yang memelihara anak yatim bagaikan kedua jari ini. Tidak akan jauh kemanapun, pasti kita didampingi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatannya sepele ya, Bu? Masya Allah. Yuk mari, setelah ini kalau ada anak-anak yatim di sekitar kita, selama kita mampu untuk melakukan perlindungan, mari kita lindungi. Karena ini janji Allah melalui Rasulnya. Kalau kita tidak percaya akan Rasulullah, maka bukan bagian dari Islam. Kalau kita kan percaya akan Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Hadis adalah aqwalun wa af'alun. Ya, ucapan Rasul, perbuatan Rasul, takrir Rasul itu adalah hadis yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasul katakan orang yang memelihara anak yatim maka akan berdampingan terus dengan Rasulullah nanti di yaumil kiamat, bahkan sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia memang melakukan dosa besar yang tidak bertaubat waktu di dunia. Ya tentu itu. Ya. Selama kita bertaubat kalau kita memelihara anak yatim, maka Rasul menjanjikan dengan pahala seperti itu. Siapa yang tidak ingin bersama Rasulullah? Mau tidak bersama Rasul? Ya kalau mau, yuk mari kita laksanakan setelah ini. Mungkin kalau kemarin pada yang memang sih yang namanya anak yatim itu kadang-kadang mabu, bikin jengkelnya itu, coba aja. Ya Bu ya? Ya punten ya, kalau ibu ngadopsi anak di rumah kadang-kadang anak kakak, anak adik begitu. Anak kita cewek enggak terlalu bandel-bandel amat, enggak bikin jengkel. Barang si anak ini, Masya Allah, itu sudah sunatullah, hukum alam. Karena di situ gudang pahala, maka terus setan pun akan mengganggu kita di sana. Itu sudah sunatullah. Coba ya ibu perhatikan deh, perhatikan. Yang namanya anak-anak yang ditinggal oleh ayahnya waktu mereka belum balik, itu kadang-kadang Masya Allah, bandel itu betul bandel. Tetapi ya memang bandelnya pun kan masih dalam batas-batas kewajaran anak-anak. Nah disitulah diujinya kita kadang-kadang. Memang lain itu, lain betul. Ya, di sana. Lalu kemudian hal-hal yang harus dihindari. Kalau tadi kan anak yatim itu ini. Lalu kemudian kewajiban kita terhadap mereka itu ini, ya, keuntungan ketika kita memelihara mereka itu ini. Lalu berikutnya hal-hal yang harus kita hindari ketika kita memelihara anak yatim, melindungi anak yatim, mengadopsi anak yatim. Tidak boleh ini kita lakukan, gitu maksudnya terhadap mereka. Atau sebelum dilanjut ada yang mau tanya, sok mangga. Ada
Ustaz mah ngomong kadang-kadang tidak terkontrol ngomong, behayo ibunya mah begini, ibu ngomong apa, kan si Ustaz khawatir begitu. Kalau ada yang nggak paham ditanya saus gitu, asal jangan pakai saus. Ada? Sama enggak? Bapaknya ya, sama bapak kita bulan sama gelo, belajar namanya Bu. Bagaimana kalau gitu? Insya Allah pada hakikatnya pahala yang kita peroleh pun akan sama dengan kita memelihara anak yatim. Oh ya, insya Allah dari sisi pahala. Kenapa demikian? Karena dia pun juga sama butuh pendidikan, butuh pemeliharaan dan butuh perhatian. Maka ketika kita mencurahkan perhatian terhadap mereka, hakikatnya sama saja di hadapan Allah dengan kita memelihara anak yatim. Tidak jadi persoalan. Bahkan barangkali dia, bentar sebentar ya. Barangkali di tetangga kita, di sekitar rumah kita, bapaknya masih ada, ibunya masih ada. Tetapi memang dari sisi kehidupannya susah. Maka kita yang sedikit agak berlebih dari mereka, itu sama saja berkewajiban terhadap anak-anak yang seperti ini. Maksudnya ke arah sana. Jadi Rasul tidak akan pernah salah. Ya Bu ya, Rasul akan mendampingi kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sama Ibu ya berdoa. Sama enggak? Cucu ibunya piatu gitu. Ibu tuh di rumah punya cucu, ya, ibunya meninggal, ya, terus ya anakku sama ibu kan, sama ibu, tapi ada yang nyantunin gitu ya, ada yang nyantunin misalkan, apakah ini masuk bagaimana? Tuh ya, karena dia bukan mustahil, gitu ya, misalkan, bapaknya berkemampuan tidak? Bapaknya berkemampuan tidak? Wah, makanya kalau bapaknya masih berkemampuan, jangan-jangan bapaknya menikah lagi, istrinya juga sampai 4 lagi ya. Masya Allah. Ya, hakikatnya kalau memang itu kita tidak meminta-minta dan ada orang memberikan perhatian, tidak menyalahi aturan. Insya Allah, ya Bu ya. Nopik rezeki, ada sakit hati orang, gitu macam-macam ya. Betul. Maka aja, ya. Yang penting kita tidak menengadahkan tangan saja, ya Bu ya. Itu, iya. Ya sama aja Bu. Sudah ya, ada lagi. Sudah. Kemudian apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita cegah dalam kehidupan kita dalam menghadapi anak-anak yatim itu yang tidak boleh kita lakukan sama sekali terhadap mereka. Walaupun kadang-kadang hati kita lagi jengkel, pikiran lagi kesel, lagi mumet, lagi pusing, ya kan? Waduh, wong ya buang mangga aja Pak Ustaz, sing ngarepan mau mangko, anak kita ge ora wani ngejuluput je, barang dhewek si anak yatim pun ngejuluput pisan. Waduh, itu bahaya sama kita. Masya Allah ditahan emosi kita. Itulah cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebetulnya, Bu. Ya, hati-hati. Makanya di sini ada beberapa hal, Bu. Yang pertama, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap anak-anak yatim itu adalah menghardik atau berlaku kasar terhadap mereka. Satu. Dalam keadaan apapun, ya begini, preman jemput Ustaz barang selimah. Ya Bu, maksudnya gini, kalau anak yatim bandel, barang disentil sama kita, ya itu dalam rangka mendidik tidak jadi persoalan. Ya, kalau dalam rangka mendidik tidak jadi persoalan. Ya, anak bandel, dia maling atau apa gitu tidak diingatkan sama sekali, itu berdosa, justru akan membentuk anak tersebut menjadi lain.
Makanya tetap kita harus mendidik. Disentil ya belum disentil, tetapi catatannya bukan emosi yang berjalan. Kita dalam rangka mendidik anak ini supaya menjadi lebih baik. Itu maknanya. Ya, ya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran katakan dalam Quran surat At-Tuha ayat yang ke-9. Pada hafal semuanya juga kan? Wa ammal yatima fala. Ternyata hafal lagi itu. Ternyata terhadap anak yatim itu kita fala takhan. Jangan berlaku kasar, jangan menghardik itu nyewoti sampai habis segala-galanya, nyewotinya kalimat-kalimatnya. Itu menghardik. Ya, Bu, ya. Tapi tadi itu yang namanya anak yatim itu kadang-kadang memang Masya Allah ngeselinnya itu, Bu. Ya, saya punya mertua, cucunya pada Insya Allah buat sih nggak terlalu bandel-bandel amat. Tetapi ketika anak ini nih, misalkan ya, Masya Allah, ditaruh di pondok tidak betul, dibalikin lagi juga tidak betul, Masya Allah ngeselinnya, Mas. Tapi disitulah Allah sedang memuji kita pada dasarnya. Ya, di sini yang pertama yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita menghadapi anak yatim itu adalah berbuat kasar, terutama kita menghardik terhadap mereka. Yani berlaku kasar itu dilarang sekali, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dinaskan di dalam Al-Quran. Jelas, ya, di sana dimuat di dalam Al-Quran jelas, ya. Lalu yang pertama, yang kedua mendekati hartanya dengan zalim. Masya Allah. Ini nih kadang-kadang nih mendekati harta anak-anak yatim dengan zalim. Ustaz, gimana uang ini tuh anak yatimnya itu sebenarnya masih ponakan saya ini Ustaz, katanya gitu. Masih katanya, bahkan hati-hati. Ya, apalagi kita berniat ya Allah, mudah-mudahan si bapaknya cepat mati lagi, ibunya masih cepat mati lagi kan. Wakil si hartanya Arab tak urus karo kita, engkau tak kuasa si hartanya. Masya Allah, ini dilarang oleh aturan agama. Hati-hati. Sini dikatakan oleh Al-Quran, wala taqrabu malal yatim. Ini jelaskan Bu, keterangannya ya. Dalam Quran surat Al-An'am ayat yang ke-152. Bahwa kita dilarang mendekati harta-harta anak yatim dengan cara-cara yang zalim. Ini kewajiban kita yang tidak boleh kita lakukan terhadap anak-anak yatim. Sekalipun itu ponakan kita, sekalipun itu barangkali anak cucu kita. Jangan sampai ada niat dan etikat dalam hati kita. Kan DWK udah gak punya orang tua, bapaknya sudah tidak ada, berarti semua yang ada di milik dia itu ya milik saya. Tidak bisa menurut Al-Quranul Karim. Curi, ya. Karena dikatakan di sini, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asuddah. Jelaskan. Al-An'am ayat yang ke-152. Dikatakan, wala taqrabu malal yatim. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Apalagi tentunya dengan cara-cara yang zalim. Cara yang zalim itu kita ingin menguasai hartanya tuh. Itu yang zalim. Maka masuk dalam kategori pendusta agama kita kalau melakukan seperti itu. Kalau kita melakukan itu maka Allah ancam dengan neraka ladha, neraka yang apinya berkobar-kobar tadi. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Illa billati hi ahsan, kecuali dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang baik itu begini, Bu. Ibu melihara anak yatim di rumah, entah anak saudara, entah anak siapa, ya Bu ya. Ibu pelihara pokoknya. Tapi untuk biaya pendidikannya ibu tidak punya. Nah, ada nih harta anak tersebut yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Maka itu digunakan untuk membiayai pendidikan anak tersebut. Itu adalah cara-cara yang baik, maksudnya begitu. Ya Bu ya, bukan berarti kita pakai dari situ, makan kita dari situ, biaya hidup keluarga kita dari situ. Hati-hati itu. Anaknya begitu. Insya Allah. Kenapa saya ini sampaikan Bu? Masya Allah, karena memang kadang-kadang dosa di sekitar kita itu tidak terasa. Makanya ini perlu kehati-hatian kita. Kalau kita tidak hati-hati, Masya Allah, Allah sudah mengancam seperti ini dalam Al-Quranul Karim.
hatta yablugha asyuddah. Tadi itu maknanya. Kita urus anak itu diberikan pendidikan dengan harta peninggalan dari orang tuanya, maka itu tidak termasuk dalam kategori kita dengan cara-cara yang zalim. Tidak kalau itu. Waduh, kok jadi ngalamun KB? Hah? Lanjut. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Ternyata memang agama itu seperti itu. Ya. Sudah mempersiapkan segala-galanya bagi umat manusia, terutama bagi orang-orang yang beriman, melindungi anak-anak dari kesusahan tentunya. Ini berkatnya, Bu. Sehingga kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjanjikan barang siapa orang yang mau memelihara anak yatim, maka Rasul akan bersama orang tersebut nanti di yaumil qiyamah seumpama dua jari. Itu seperti ini maknanya. Apa ya? Yang tidak boleh kita lakukan terhadap anak yatim, yang pertama adalah menghardik mereka, mengkasari mereka. Lalu yang kedua, kita dilarang juga untuk menggunakan hartanya, harta anak tersebut dengan cara-cara yang zalim. Ada bertanya, apa enggak? Tidak ada. Waalaikumsalam. Betul. Betul wajib. Oh gitu. Ya. Iya betul. Mereka itu kan datang sini itu kan ngasih makanan kepada anak yatim. Tapi emang ya anak yatim itu sudah diberi di pagi. Betul. Masih ada sisanya. Dikembangkan nih gitu ya. Dibagi ke ibu. Oh gitu. Kita makan itu atau tidak. Iya. Walaupun itu emang ada berapa. Iya. Kehati-hatian kita barangkali wajib ya betul. Iya. Iya. Iya betul. Insya Allah menurut saya kalau itu kan masuknya ke panitiaan Bu ya. Ya Bu Haji ya. Bukan murni harta mereka, tapi itu adalah upaya kita untuk menolong mereka, sehingga sudah kita laksanakan, dan kita sebagai panitia, sebetulnya masih ada sisa dari situ. Apa itu masuk enggak? Insya Allah itu keluar dari koridor. Tidak termasuk di dalamnya, karena itu adalah bagian dari kepanitiaan yang urus. Apa ya? Itu maknanya ke sana. Yang tidak boleh itu dengan cara-cara yang zalim. Yang zalim itu merajai sampai merekanya terlantar. Itu kan yang tidak boleh. Ini mah. Nah gitu. Itu yang maknanya maksud saya. Kalau seperti itu justru kita punya niat yang sangat mulia. Kemudian kita melakukan. Kalau kemudian kita setelah kita lakukan untuk mereka masih ada. Ya ini bagian kita. Itu tidak termasuk dalam cara-cara yang zalim. Maka ini masuk dalam kategori dia ahsan tadi caranya. Itulah cara yang bagus. Bagaimana kita mengupayakan bantuan kepada mereka, itu adalah cara yang baik bagi kita. Yang harus kita laksanakan. Insya Allah itu tidak termasuk. Insya Allah. Insya Allah tidak termasuk di dalamnya. Jangan dulu baca. Nah, itu maksud saya. Terutama biasanya Bu, anak yatim meninggal oleh orang tuanya, diserahkan kepada saudaranya atau siapanya. Dia memiliki harta yang banyak, warisan lah bahasanya mah. Tiba-tiba dikuasai penuh oleh yang memelihara anak yatim ini. Nah, ini masuk dalam kategori cara-cara yang zalim.
Itu maksudnya, ya. Ke sana maksudnya. Nah, yang pertama yang tidak boleh kita lakukan terhadap anak yatim itu, saya ulang lagi deh. Pertama, menghardik mereka. Hati-hati, betul hati-hati. Bahkan dengan disunahkan kita mengelus kepalanya, ya Bu ya. Insya Allah, Bu, Rasulullah tidak pernah janji tidak pernah bohong dengan janjinya. Insya Allah bakal dipenuhi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita coba mengasihi mereka, maka Rasulullah akan sayang terhadap kita. Lalu yang kedua, kita pun dilarang oleh Al-Quranul Karim, yakni mendekati hartanya. Mendekati itu ingin menguasai. Ya, dua. Lalu yang ketiga, memakan harta mereka dengan cara-cara yang zalim. Ya, dengan cara-cara yang zalim. Itu maknanya ke sana. Kenapa demikian, Bu? Karena Allah katakan dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-10. Bagaimana efek, bagaimana akibat buruk dari orang-orang yang memakan harta anak yatim. Ya, dengan cara-cara yang zalim tadi. Prosesnya bagaimana cara yang zalim itu? Yaitu tadi, dia punya kekayaan, dia punya apa, kemudian ya diambil oleh kita, dikuasai oleh kita tanpa cara-cara yang baik. Maka di sini dikatakan, innama ya'kuluna amwalal yatama dzulma, innama yakunu fi butunihim nar, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Ini rada keganggu, ini dilepaskan sayangnya ngejerit, nggak dilepaskan juga nggak enak. Bro, wayas launa sya'iro. Coba ibu lihat di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-10. Azab siksa orang yang suka memakan harta anak yatim dengan cara-cara yang zalim. Allah ancam bagi mereka. Innama ya'kuluna amwalal yatama. Sesungguhnya orang-orang yang suka memakan harta anak yatim, zulma dengan cara-cara yang zalim, kata Allah, endama ya'kuluna fi butunihim nar, maka seumpama mereka memakan sesuatu yang ada di dalam perutnya itu adalah hakikatnya api neraka. Na'udzu billah summa na'udzu billahi min dalik wa sayaslawna sa'ira. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Allah karim. An-Nisa ayat yang ke-10. Ada wajah? Insya Allah. Di sana dijelaskan. Oh, ternyata bukan kata Pak Ujang loh. Ternyata betul kata Al-Quranul Karim. Bahwa orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara-cara yang zalim, maka mereka diumpamakan dalam perutnya memakan api neraka dan mereka terus dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya seperti ini. Dengan cara-cara yang zalim itu yaitu tadi, seenak kita tanpa kita memperhitungkan madaratnya, maka Allah ancam seperti itu. Pertama, menghardik kita dilarang. Yang kedua, kita dilarang mendekatinya dengan cara-cara yang zalim, mendapatkannya. Lalu kemudian ketiganya, kita pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan harta anak yatim dengan cara-cara yang zalim. 3. Masih ada enggak pertanyaan lagi? Coba enggak? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Si ibunya nikah lagi. Tapi orang tua ayahnya meninggal kan Bu ya. Makanya dikatakan anak yatim ya. Udah balik belum anaknya? Masih SD. Selama dia belum balik, maka itu masuk dalam kategori anak yatim. Ya, Bu ya. Kalau dia mau diperhatikan oleh orang tuanya atau bapak tirinya, misalkan, dia mau diperhatikan, berarti perhatian kita alihkan bagi anak-anak yatim yang kurang perhatian. Kalau dia masih ada perhatian dari bapak dirinya, maka kita alihkan ke anak yatim yang memang tidak mempunyai perhatian. Itu maknanya. Dia masih dikatakan anak yatim tidak? Ya anak yatim.
Karena memang orang tua kandungnya sudah meninggal dunia. Tadi dikatakan yang namanya anak yatim itu adalah anak-anak yang belum balik, yang ditinggalkan meninggal oleh orang tuanya, terutama oleh ayahnya. Kalau ibunya sudah meninggal lagi, masuk nggak itu anak-anak yatim? Itu pun anak yatim. Lalu bagaimana kewajiban kita terhadap anak yang seperti ini? Kalau dia tidak mendapat perhatian dari bapak dirinya atau bapak yang baru, maka kita kewajibannya sama seperti terhadap anak-anak kita. Itu maknanya. Ya, Bu ya. Tapi kalau dia betul-betul diperhatikan oleh orang tua yang barunya, maka perhatian kita lebih baik alihkan kepada anak yatim yang tidak mempunyai perhatian dari yang lain. Itu maknanya, Bu ya. Tetap saja masuk dalam kategori anak-anak ya. Anak yatim. Ada lagi, Bu? Enak kalau ngajinya begini mana? Sambil tanya-tanya. Sama enggak? Salam. Iya. Nah. Iya. Itu tadinya pengumpulan dananya untuk anak yatim. Ya, makanya itu kan bukan zakat. Bukan infak juga bukan sedekah. Itu kan sudah awalnya juga memang untuk anak yatim. Ya kan? Itu memang untuk anak yatim maka harus diserahkan kepada anak yatim. Beda dengan zakat, infak dan sedekah. Kalau zakat, infak dan sedekah biasa kan ada asnafnya. Ada orang-orang yang berhaknya, yang 8 golongan itu. Tetapi kalau itu memang dari awal pengumpulannya untuk anak yatim, semaksimal mungkin harus kita berikan kepada anak-anak yatim. Bagaimana Pak sudah tidak ada lagi anak yatimnya? Ya sudah, taruh saja dulu buat periode yang akan datang. Bila perlu seperti itu. Maka itu akan lebih tepat guna kalau seperti itu. Itu awal pengumpulan dananya untuk, nah itu maksud saya. Kalau awalnya itu berbentuk zakat, sedekah atau infak, maka tidak jadi persoalan. Kalau awalnya memang itu, nah panitia dialihkan, gitu ya, dikasih ya kan. Itu kan memerlukan ijtihad lain. Ya, itu memerlukan ijtihad lain. Maka akan lebih bagus kalau dilakukan awal pengumpulannya untuk anak-anak yatim, maka berikanlah kepada anak yatim. Iya. Insya Allah kalau kita belum paham sesuatu, rukhsah di hadapan Allah. Tetapi kalau kita sudah paham itu, masih kita melaksanakan perbuatan itu, maka kita masuk dalam kategori orang yang berdosa. Makanya di awalnya barangkali, Bu Haji, Bu ya, di awalnya itu niatnya bahwa kita mengumpulkan sesuatu itu untuk membantu fakir miskin dan anak-anak yatim. Itu sudah bisa dibenarkan kalau begitu. Nah, gitu bahasanya. Kalau dikhususkan ini kita memohon dana untuk anak-anak yatim, kemudian sudah terkumpul, ada sisanya kita berikan kepada jompo-jompo, maka itu kurang tepat. Karena di awal niatnya untuk anak-anak yatim. Kecuali kalau di awalnya untuk fakir miskin dan anak-anak yatim, maka tidak jadi persoalan. Niatnya. Ada pertengahan barangkali itu. Untuk iya. Makanya akan lebih baik judul besar di awalnya pun juga untuk santunan fakir miskin dan anak-anak yatim. Itu akan lebih tepat. Ke siapapun itu, niat awalnya juga untuk dua bagian itu. Untuk fakir, untuk kalau sudah masuk fakir kan orang-orang jompo, orang-orang apa ya masuk di dalam kategorinya. Makanya barangkali di awalnya niatnya sudah, jangan cuma untuk santunan yatim piatu gitu ketika mintanya, tidak usah santunan fakir miskin dan anak-anak yatim, maka insya Allah masuk dalam kategori itu. Oh ya. Iya.
Gitu ya. Prioritas fakirnya itu kan macam-macam barangkali ya. Fakirnya. Tapi kalau masalah waktu tidak jadi persoalan. Kapanpun ya mangga-mangga. Yang penting ketika didistribusikannya tepatnya sesuai dengan niat awal. Itu saja barangkali ya. Ya tetapi tentu sajalah harus ada kalau dalam mustahik zakat saya sebetulnya lama di Basis DKI. Jadi kita punya skala prioritas bahasa kerennya Mas Bu Haji ya. Jadi ada urutan-urutannya dulu. Kalau ini sudah terpenuhi maka akan turun ke yang kedua terus gitu. Siapa yang lebih membutuhkan maka itu. Kalau zakat, infak dan sedekah. Beda kalau awalnya memang dijudulkan untuk santunan anak yatim, maka yang berhak ya itu saja anak yatim. Kecuali kalau dari awal untuk fakir miskin dan anak-anak yatim, maka tidak jadi persoalan. Ya, nanti dirubah saja lah itunya. Yang pertama yang dilarang terhadap anak-anak yatim itu ingat. Ini saya mau diulang-ulang kenapa? Biar nancep di hati kita. Menghardik, mendekati hartanya, menguasai hartanya, memakan hartanya, Bu ya. Lalu yang ketiga, yang keempatnya Bu, menisbahkan anak yatim terhadap selain bapak kandungnya. Bu, Ibu, sudah bosan pulang? Lihat dulu jamnya. Udah hampir 5:30 ternyata. Pantas satu. Kalau kata Bu Haji, kalau dalam dia kalau mending kelas, anak murid duduknya sudah begini aja gitu tuh. Itu tandanya anak murid sudah pengen istirahat. Kalau anak murid lagi belajar, yang diliatin pintu aja. Udah pengen pulang. Kalau anak murid lagi belajar, yang diliatin jam aja. Itu pun sudah pengen pulang. Nggak tahu kalau ibu-ibu makanya nggak beda barangkali. Ya, kagok ini sedikit lagi. Yang keempat, yang tidak boleh kita lakukan terhadap anak-anak yatim itu Ibu, menisbahkan binnya kepada bukan selain bapak kandungnya. Ini cari judulnya kalau kita mengadopsi anak. Ya, mengadopsi anak kita kebetulan anaknya tidak punya, taruhlah kita ambil saja, entah masih ada atau tidak, kadang-kadang buat dia ada gitu tuh yang ngelahirin tidak mampu membiayai, udah kita adopsi saja, barang dibikinkan akte oleh kita, namanya Markonah binti Ujang Jainal Mutakin. Itu salah menurut aturan agama. Oh ya, kenapa? Walaupun sudah adopsi, dalam aturan agama tidak boleh menisbahkannya kepada bukan bapak aslinya. Di sini maknanya. Bahkan Rasulullah katakan, Bu, yang masuk dalam kategori orang yang akan bersama Rasulullah itu bukan cuma memelihara, mengadopsinya iya kita, memberikan makannya iya kita, atau tidak dibawa ke rumah, tidak. Ada tuh yayasan yatim piatu, kita punya harta, kita punya uang, kita sumbangkan ke sana, itu pun masuk ana wakafilul yatim. Tidak usah harus kita ambil anaknya, dirubah bapaknya menjadi kepada kita, tidak, itu justru tidak boleh. Merubah bapaknya itu tidak boleh. Misalkan anak lahir namanya Markona, bapaknya itu adalah si Jum'ah, bapaknya. Bapak aslinya, bapak biologisnya diangkat oleh Ujang Jainal Mutakin. Ini si anak tuh namanya jadi Markonah binti Ujang Jainal Mutakin. Itu salah. Tetap saja ke sana, ke bapak aslinya, walaupun dia ada di dalam pemeliharaan kita. Itu yang diharapkan oleh aturan agama. Tidak boleh merubah, Bu. Sama sekali tidak boleh. Kenapa? Apalagi kalau nikah, yang berhak menikahkan kan tetap bapaknya. Walaupun sudah diadopsi, di atas materai, diakte oleh kita juga. Tetap aja ini bapak biologis ini. Itu kadang-kadang yang salah di masyarakat. Iya. Sampaikan kepada tetangga kita, sampaikan kepada saudara kita. Ya, Allah tidak akan salah memberikan pahala bagi manusia. Tidak, insya Allah. Ya, walaupun kita tidak mengatasnamakan anak ini menjadi anak kita, insya Allah
Gimana Pak Ustadz katanya kalau di atas ini kok begini sudah jadi, sekarang asalnya farduhu ilallah, tidak apa-apa. Tetapi satu ketika anak ini sudah dewasa, sampaikan secara baik kepada anak tersebut bahwa anak bapak biologisnya adalah ini. Harus disampaikan. Jangan menyembunyikan identitas anak. Itu tidak boleh. Dari mana hukumnya Pak Ujang? Nah ini Bu, buka Quran surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Keterangannya di situ. Larangan kalau kita menisbahkan anak-anak adopsi, anak yatim yang kita angkat menjadi anak kita, dinisbahkan kepada bapak angkatnya. Itu tidak boleh. Itu adanya di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Di mana dikatakan di sini, ud'uhum li'abaihim. Panggillah dia, dinisbahkan kepada bapaknya, bapak aslinya, bapak biologisnya, bapak kandungnya. Huwa aqsatu indallah. Itulah perilaku yang adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Ya? Tidak boleh diupayakan. Aduh, nantinya gimana kalau diambil lagi sama bapak aslinya? Farduhu ilallah. Niat kita membantu dia agar kita mendapatkan pahala di hadapan Allah. Karena Allah menjanjikan seperti ini. Maknanya begitu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengurus anak-anak yatim dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan dijanjikan bersampingan dengan Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu Bu, berikutnya. Kita pun juga kalau misalkan di rumah kita punya anak adopsi atau anak yatim yang kita pelihara yang memang bukan anak keturunan kita, yang membatalkan wudhu, maka itu batal wudhunya. Ya, misalkan ini saya ngangkat anak perempuan sejak kecil dianya mah, ya sejak kecil, sejak bayi lah, taruh sejak bayi. Tetapi ketika dia usianya sudah balik 19 tahun, sayanya usia 40 tahun, batal nggak wudhu? Ya tetap batal kalau memang dia itu bukan murim kita. Itu maknanya ke arah sana. Bahkan hakikatnya kalaupun nikah sah nggak? Sah. Jadi itu yang dilarang, kenapa menisbahkan bapaknya itu bukan kepada bapak biologisnya itu. Sampaikan kepada tetangga kita, sampaikan kepada masyarakat kita. Ini kadang-kadang masih terjadi, Ibu ya? Masih terjadi, insyaallah. Ini hak, kebenaran harus disampaikan. Qulil haq walau kana murrah. Sampaikan kebenaran itu walaupun kadang-kadang berat, pahit. Kita sampaikan premen, jangan-jangan dia nggak ngajak ngomong ke saya. Ya biarkan saja, kalau itu kebenaran harus disampaikan. Apalagi dengan kondisi semacam ini. Hati-hati betul di sana. Beda lagi nanti sama anak angkat yang rodoah. Rodoah itu apa? Ngambil di rumah sakit tetapi disusui oleh istri kita, istri saya misalkan. Saudara sepersusuan, itu lain lagi. Itu mah jadi muhrim. Itu mah tidak boleh. Batal wudu tidak. Ini mah mengadopsi anak tetapi tidak dikasih ASI oleh si yang ngangkatnya atau si istri dari suami yang mengangkatnya. Paham nggak Bu maksud saya? Paham ya? Paham kan? Begitu. Lain lagi itu mah tidak jadi persoalan. Ini mah diangkat, diadopsi begitu saja, dikasih susunya, susu kerbau, susu sapi, susu apa, tidak disusui oleh istri suami yang mengangkatnya, maka itu bukan muhrim hakikatnya. Batal wudu, batal segala. Itu harus dipelihara tetap. Allah melalui Rasulnya menjanjikan pahala, tetapi ketika menggapai pahala itu ada persyaratan-persyaratan yang harus kita lalui, yang harus kita pelihara. Itu maknanya, ya Bu ya. Itu barangkali untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau masih ada persoalan dengan hal-hal yang bersangkutan tadi, silahkan minggu-minggu berikutnya dipertanyakan. Apalagi ini kan hukumnya hukum betul-betul Bu ya. Ini sudah fikih, silahkan ditanyakan. Jangan bertanya dulu kepada yang lain, silahkan ke saya dulu kalau untuk soal yang barusan. Baru nanti kita klarifikasi. Itu maknanya. Ustaz kok kayak itu mah ini, kayak ini mah gini, maksudnya kan begitu. Nanti dijelaskan dulu baru kita cari pendapat. Ya, itu saja barangkali.
Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk berjumpa kembali. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.